Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore kepada Ibu Cindy Claudia Putri, SAK MAKAK, selaku dosen pengampu mata kuliah Digital Auditing 1, kelas AK 604. Jadi, pada kesempatan ini saya akan menyampaikan eh, hasil dari tugas pembuatan PowerPoint atau materi atau bahan materi seputar audit atas estimasi akuntansi yang telah ditugaskan beberapa waktu yang lalu. Pada kesempatan ini, presentasi ini adalah bertujuan untuk sebagai dalam rangka memenuhi penugasan ujian akhir semester untuk memaparkan hasil bahan materi yang telah dirancang atau dibuat sebelumnya. Sebelumnya saya izin share screen ya, Bu. Sebentar. Oke. Kita langsung saja masuk ke materi, yaitu audit atas estimasi akuntansi. Nah, kita langsung masuk ke bagian definisi. Nah, estimasi akuntansi didefinisikan sebagai penilaian yang dilakukan manajemen perusahaan terhadap berbagai pos-pos laporan keuangan yang tidak dapat diukur secara pasti. Contohnya, pos-pos terkait penyisian piutang tak tertagih, pos penurunan nilai persediaan, maupun pos penyusutan aset tetap. Kemudian tantangan yang ada terkait audit terhadap estimasi ini. Nah, ada 4 tantangannya. Yang pertama yaitu mengandung unsur subjektivitas tinggi karena kita menentukan besaran penurunan nilai aset, terus menentukan besaran penyisian piutang yang tak tertagih, itu cukup mengandung unsur subjektivitas yang tinggi. Kemudian tantangan selanjutnya adalah bergantung terhadap asumsi dan data historis. Jadi tidak ada nilai fix fix value-nya, tidak ada nilai pastinya gitu. Untuk mengukur atau mengaudit terhadap beberapa pos tersebut. Tantangan yang ke- ke- Tantangan yang ketiga adalah adanya potensi bias manajemen. Ini jelas karena adanya subjektivitas tinggi, kemudian bergantung pada asumsi jelas ini ada potensi bias. Kemudian tantangan yang keempat adalah sulit diverifikasi secara langsung. Seperti itu. Materi berikutnya adalah terkait risiko yang ada terkait dengan audit terkait estimasi. Ini ada 3, yaitu risiko bawaan tinggi karena adanya ketidakpastian, berbagai ketidakpastian dari segi penilaian segala macam. Kemudian risiko yang kedua adalah risiko pengendalian. Ini jika sistem tidak mendukung estimasi yang akurat. Ini tentu akan menyebabkan bias juga seperti yang ada pada tantangan sebelumnya. Kemudian risiko yang ketiga adalah risiko deteksi jika auditor tidak menggunakan pendekatan digital yang tepat. Ini juga berujung pada munculnya potensi bias tadi gitu. Lalu prosedur audit. Nah, prosedur terkait audit estimasi ini diatur pada ISA 540. Jadi prosedurnya itu ada 5. Yang pertama memahami proses manajemen dalam membuat estimasi, lalu menilai kecukupan dan relevansi data, lalu menguji asumsi yang digunakan, keempat melakukan perhitungan ulang atau reperformance, dan yang terakhir adalah menggunakan teknik digital seperti data analytics atau machine learning. Kemudian tahapan audit estimasi akuntansi ada 3. Yang tahap pertama adalah penilaian atas risiko dan perencanaan atau planning. Kemudian tahap kedua adalah prosedur substantif dan pengujian asumsi. Dan tahap ketiga adalah evaluasi dan dokumentasi hasil audit. Masing-masing tahap ini akan dijelaskan di slide-slide berikutnya. Kita langsung masuk ke tahap 1. Ini berupa penilaian risiko dan perencanaan. Terdiri atas apa aja? Terdiri atas 3 hal. Yang pertama, memahami sifat estimasi yang material. Kemudian yang kedua adalah mengidentifikasi risiko salah saji material. Lalu yang ketiga adalah menentukan strategi audit berdasarkan kompleksitas estimasi. Lalu kita masuk tahap kedua, di mana tahap kedua ini adalah prosedur substantif dan pengujian asumsi. Ini berupa melaksanakan pengujian untuk memperoleh bukti audit yang cukup dan tepat atas tahapan 1 yang telah dilakukan berupa perencanaan dan identifikasi berbagai.
pos yang akan dia audit gitu. Lalu tahap ketiga adalah evaluasi dan dokumentasi hasil audit. Ini reporting ya. Ada dua. Yang pertama menilai kewajaran estimasi akuntansi secara keseluruhan. Ini kembali mengulas istilahnya, menyimpulkan dari tahapan satu dan tahap dua yang telah dilaksanakan. Lalu yang kedua adalah menyusun kesimpulan dan dokumentasi yang memadai. Ini dokumentasi audit berupa pembuatan berbagai laporan hasil audit gitu ya. Kemudian peran teknologi. Nah, ada beberapa peran teknologi dalam audit estimasi. Contohnya big data. Teknologi big data ini digunakan untuk memeriksa pola dan outlier yang terjadi atas audit estimasi yang dilakukan. Kemudian yang kedua ada data analytics tools berupa ACL, IDEA, Power BI. Ini untuk menguji asumsi yang telah kita lakukan pada tahap satu dan 2 audit estimasi ini. Yang ketiga adalah penggunaan AI atau machine learning ini berperan untuk memprediksi risiko estimasi masa depan. Yang keempat ada audit software ini untuk efisiensi dokumentasi dan tracking bukti. Nah, ini sangat berperan atau bermanfaat pada tahap 3 proses audit terkait estimasi akuntansi. Lalu kita langsung masuk ke contoh kasus. Nah, ini contohnya kasus penyisian piutang tak tertagih. Penyisian piutang tak tertagih ini masuk ke dalam kategori pos audit terkait estimasi karena beberapa karakter yang sesuai dengan ciri audit terkait estimasi ini. Contohnya ini, perusahaan ABC memiliki piutang usaha sebesar 2 miliar rupiah. Nah, berdasarkan histori, 5% piutang biasanya tidak tertagih. Nah, kemudian manajemen membentuk penyisian sebesar 60 juta rupiah. Kemudian tugas auditor itu adalah untuk memverifikasi data histori non-performing receivable-nya. Kemudian menguji rasionalitas 3% versus data historis 5%. 5% kan sudah disebutkan tuh data historisnya. Kebiasaannya, kecenderungannya itu 5% dari jumlah piutang itu biasanya tidak tertagih. Ini diuji dengan kondisi realnya penyisian piutang yang dibentuk sebesar 60 juta atau 3% dari total piutang usaha perusahaan ABC secara keseluruhan. Lalu menggunakan tools digital untuk analisis tren piutang per pelanggan. Nah, ini beberapa tugas auditor terhadap contoh kasus eh, audit estimasi terhadap penyisian penyisian piutang tak tertagih. Kemudian kita masuk ke bagian terakhir yaitu kesimpulan. Ada 3 kesimpulan utama yang bisa kita tarik garis besarnya. Yang pertama adalah estimasi akuntansi merupakan area audit yang kompleks. Nah, kemudian pendekatan digital membantu mengurangi risiko audit dengan beberapa alat bantu yang tadi disebutkan seperti AI, machine learning, eh, dan sebagainya. Kemudian auditor harus kritis terhadap asumsi dan data yang digunakan manajemen. Nah, ini untuk mengurangi potensi atau risiko bias yang terjadi. Sehingga eh, karena memang area audit estimasi ini berbau subjektif dan segala macam, ini tentu auditor harus kritis dan tegas terhadap berbagai asumsi dan data yang digunakan oleh manajemen ini untuk memaksimalkan hasil atau laporan audit terhadap estimasi akuntansi terhadap berbagai pos-pos seperti penyisian piutang tak tertagih, penurunan nilai aset, agar menghasilkan nilai atau laporan hasil audit yang eh, relevan gitu ya. Baik, berikut presentasi atau paparan terkait materi audit estimasi akuntansi yang telah saya kerjakan. Mohon maaf, Bu Sindia, barangkali ada Mohon maaf Bu Cindy Claudia Putri, barangkali ada kelebihan dan kekurangan dalam penyampaian materi pada kesempatan ini. Sekian presentasi saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore.